berikutnya adalah surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik 24-A 8 Romawi 2023 di Treskrimsus tanggal 21 Agustus 2023. Adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut. Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA, tersangka atas nama inisial H telah diduga melakukan tindak pidana importir barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, dan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tidak pidana pencucian uang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara beserta Polres Bulungan dan Polres Tarakan kemudian menginformasikan kepada Bea Cukai Kota Tarakan dengan adanya barang-barang yang bekas yang diduga dari luar negeri di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, sehingga dilakukan pengecekan oleh petugas pada saat itu, dan petugas dari Ditreskrimsus Polda Kaltara dan Bea Cukai Kota Tarakan. Kemudian ditemukan barang-barang bekas yang diduga dari luar negeri disimpan di 17 kontainer berjumlah 1.808 bal pres di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Kemudian Bea Cukai Kota Tarakan melimpahkan kejadian tersebut ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltara, dan kemudian setelah dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan keterangan para saksi bahwa bal pres sebanyak 17 kontainer tersebut adalah milik tersangka inisial H dan berasal dari Malaysia yang dibawa masuk ke Indonesia dengan cara dibawa dari Malaysia menuju perairan Sungai Nyamuk dengan menggunakan kapal jungkong dan dipindahkan ke speedboat Celebes Raya, Celebes Jaya di atas perairan Indonesia yang kemudian dibawa menuju Pelabuhan Perikanan Kota Tarakan untuk disimpan di gudang milik saudara H, dan setelah itu setelah terkumpul di gudang dan cukup 1 kontainer dan sebagainya, maka saudara ID saudara H menghubungi PT Mahameru untuk mengambil bal pres tersebut dengan menggunakan kontainer untuk dikirim menuju ke Makassar dan Manado. Identitas tersangka atas nama H, 28 tahun, laki-laki, wira swasta. Modus operandi yang dilakukan adalah tersangka melakukan usaha ilegal tersebut dengan cara mengambil pakaian bekas dari Malaysia yang dibawa masuk ke Indonesia melalui perairan Sungai Nyamuk dengan menggunakan kapal jungkong dan dipindahkan ke speedboat Celebes Raya di atas perairan Indonesia yang kemudian dibawa menuju Pelabuhan Perikanan Kota Tarakan untuk disimpan di gudang milik saudara H, dan setelah itu terkumpul kemudian di dalam masukkan kontainer, maka menghubungi PT Mahameru untuk mengambil bal pres tersebut dengan menggunakan kontainer untuk dikirim menuju ke tempat lain, dalam hal ini adalah Makassar dan Manado. Motif pelaku adalah dalam hal ini melakukan usaha ilegal tersebut untuk keuntungan pribadi. Barang bukti yang telah diamankan, 1, 1979 bal pres pakaian bekas yang saat ini akan dimusnahkan di tempat ini, di PT Prasada Pramunah Limbah Industri atau PPLI. 2, 14 unit speedboat yang saat ini sudah diamankan di Mako Ditpol Airut Polda Kalimantan Utara di Tarakan. 3, uang tunai yang telah diamankan dengan jumlah total sebanyak
rupiah. Keempat, 9 unit handphone dan 1 unit Samsung Tab yang diamankan di Direktorat Tahti Polda Kaltara. 5, barang berharga berupa tas, jam tangan, perhiasan, dan barang-barang lain. Yang keenam, dokumen-dokumen berharga berupa BPKB, STNK, dan kendaraan roda 2 dan 4, kwitansi nota pembelian dan pembayaran, surat jalan kontainer, dan lain-lain. Selanjutnya, penerapan pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka H diterapkan pasal tindak pidana, yaitu importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, dan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tidak pidana pencucian uang, atau setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana. Bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tidak pidana pencucian uang, atau setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan pencobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4, pasal 5, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 2, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 51 ayat 2, halaman 287, pasal 2 ayat 3, huruf D, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang barang yang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana dan pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Demikian yang saya sampaikan terkait tindak pidana yang terjadi, dan pada saat ini, hari ini kita akan sama-sama menyaksikan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil kejahatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Kapolda Kalimantan Utara atas review yang telah disampaikan. Acara akan kami lanjutkan dengan pembukaan segel barang bukti secara simbolis oleh Bapak Kapolda Kaltara. Mohon izin Bapak kami persilakan untuk menuju ke depan.
Pinggir-pinggir aja. Makasih, Pak. Seperti itu Pak. Seperti itu. Betul. Kalau ini hitungannya mau kemana tuh? Tujuan tadi. Ini udah sampah. Ya mungkin kalau di sini masih bisa seperti sampah Pak. Betul. Pakai anak kecil campuran Pak. Di sana pasti sudah enggak. Seperti itu Pak. Campuran Pak. Ini kategorinya sepatu jalur depan. Jalur depan. Ini campur atau buat anak kecil aja, Pak? Campur. Ada sepatu juga ada baju, ada apa? Selain pakaian isinya apa, Pak? Sepatu. Ada sepatu juga. Tas. Apparel pokoknya. Apparel ya. Apparel. Apparel jadi baju, kaos, jaket, sepatu, jaket juga. Dipakai. Pokoknya bisa melekat di tubuh. Apparel. Ada sih Pak. Ada Tom itu China nih. Dia campuran. Oh, Korea. Campuran Pak. Campuran. Ini made in Korea. Ada made in Korea, ada China. Dari kemudian pemerintahan marilah kita saksikan bersama demo proses pemusnahan barang bukti impor ilegal sebanyak 1.978 balpres pakaian bekas Polda Kalimantan Utara. Nah, kita geser deh. Ini mau dibawa kemana nih? Ini mau diangkat. Ayo.
Mohon izin berkenan kami persilakan kepada para tamu undangan untuk menyaksikan demo proses pemusnahan barang bukti impor ilegal sebanyak 1.978 bapres pakaian bekas. Kami persilakan kepada rekan-rekan media yang menghargai lokasi yang tepat dan persilakan, namun sebelumnya kami mengundang para tamu undangan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan karena acara akan dilanjutkan dengan pengacara atau doa. Kami persilakan. Lagi, Bang.
Baik, kami persilakan kepada teman-teman dari rekan media apabila ada yang ingin bertanya. Pikir ditarik. Silakan dari rekan-rekan media. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Mungkin mesin bisa stop sebentar, bisa untuk komunikasi wawancara. Kami persilakan kembali kepada teman-teman dari media. Apabila ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakri dari CNN Indonesia. Gimana? Orang mana? Oh iya ya. Silakan. Di sisi lain, aparat sedang gencar melakukan razia atau pengungkapan kasus terkait thrifting ini. Tapi di sisi lain juga ternyata di pasaran itu masih banyak beredar barang-barang ilegal seperti ini, Pak. Dan sepertinya ini sangat sulit untuk dibasmi. Nah, itu seperti apa dari pihak kepolisian sendiri? Terus yang kedua, sejauh ini sudah berapa banyak sih kasus seperti ini yang kemudian terungkap sampai ke akar-akarnya gitu, Pak? Karena kan jelas mungkin peredarannya sama seperti narkoba, mereka dari luar kemudian masuk ke dalam Indonesia itu melalui jalur laut, dan apakah itu memang tidak bisa ditangkal atau seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini terjadi karena memang situasi kondisi geografis kita memiliki potensi yang demikian. Di Kalimantan Utara itu memiliki dua perbatasan dengan dua negara bagian Malaysia. Yang pertama negara bagian Sarawak, yang kedua negara bagian Sabah. Kemudian ada batas laut dan batas darat, ya. Sehingga secara geografis ini memungkinkan memang. Kemudian kasus ini terjadi diawali daripada waktu itu ketika ada pengungkapan kasus illegal mining, kemudian kami melakukan beberapa penggeledahan, ditemukan beberapa catatan-catatan terkait dengan ada barang-barang yang dikirim keluar dengan menggunakan kontainer. Kecurigaan ini bertambah, kemudian kami mengembangkan penyelidikan, kemudian kami juga bekerja sama dengan Bea Cukai dan imigrasi waktu itu. Kemudian didapatkanlah waktu itu ada pengiriman kontainer yang tertulisnya adalah kardus bekas. Awalnya demikian, ya. Itu kemudian kami kembangkan lagi dan akhirnya diadakan pengecekan, ternyata isinya demikian, ya. Sehingga inilah yang terjadi sehingga kami bisa ungkap, ya, perkara pengiriman barang-barang impor pakaian bekas ini, ya. Dan saya juga memiliki keyakinan memang beberapa waktu lalu pernah terjadi, ya. Dan ini sudah terjadi ketika hasil penyidikan kami lebih kurang tahun 2020 akhir. Ini dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perkara ini pun juga kami lapis dengan TPPU. Ya. Kemudian apa yang dilakukan, selain penegakan hukum, kami juga
melakukan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan preemptif, ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat jangan ikut serta di dalam jual beli barang-barang tersebut. Ya. Kemudian kami juga melakukan komunikasi dengan para tokoh dan lain sebagainya. Ya. Kondisi Kaltara yang memang lebih dekat dengan Malaysia ini pun juga menjadi potensi yang kami sampaikan tadi, sehingga mereka berpikir bahwa mencari keuntungan lebih cepat dengan cara-cara seperti ini. Ya. Nah, ini yang kebetulan yang kami tangani ini yang besar, yang cukup terorganisir, sehingga kejadian ini kami ungkap. Dan kemarin agak sedikit lama karena mencari tempat di mana bisa melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang cukup besar, karena tidak mungkin dilaksanakan pemusnahan di sana. Ya. Kalau dibakar, nanti terjadi kebakaran seperti kebakaran hutan lagi. Ya. Ya, akhirnya kami bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, tentunya dengan bantuan Criminal Justice System dari Kejaksaan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi dan Bea Cukai. Akhirnya kami berada di sini untuk melakukan pemusnahan. Ini demikian ya. Cukup Mas, itu aja. Oh, ya. Ada lagi, silakan Pak. Pak, Fajar dari Antara TV. Pak, untuk total ininya keseluruhan uangnya berapa nih Pak? Terus apakah pemusnahan ini berkaitan sama dengan PPLI atau seperti apa dulu untuk Kemendak sendiri untuk peraturan barang bekas baju bekas ini seperti apa Pak untuk saat ini? Terima kasih. Mohon maaf yang terakhir tadi pertanyaan apa? Nanti pemusnahan sendiri apakah terfokus ke PPL ini Pak, di sini Pak, untuk pemusnahan barang pakaian bekas ini? Semuanya di sini. Semuanya di sini. Kerugian lebih kurang 15 miliar. Ya, lebih kurang ini perhitungan kasar ya. Kemudian ini totalnya balpresnya 979. Tapi yang dimusnahkan 1979, tapi yang dimusnahkan 1978 karena satu disisihkan untuk barang bukti di sidang pengadilan nanti, kepentingan persidangan. Nah, mungkin ada tambahan dari Kementerian Perdagangan, izin. Baik, terima kasih Pak Kapolda, rekan-rekan media yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi dan pertanyaan yang pertama terkait jumlahnya ya. Jumlah sampai saat ini sejak September 2019 data yang kita catat sampai dengan hari ini sejumlah 18.005 pals dan 49.146 kilogram. Nah, kenapa masih banyak penjualan pakaian bekas? Memang penjualan pakaian bekas itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah ya importasi pakaian bekas. Nah, terkait dengan regulasi yang ada, Pak Kapolda tadi sudah jelaskan, itu ada di Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 47 menjelaskan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dan selain itu juga ada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 Junto Permendak 40 tahun 2022 tentang barang yang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, di mana pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor. Itu saya udah jawab Pak. Ya. Baik. Ya. Baik. Baik, terkait dengan peredaran
barang yang dilarang dan diawasi untuk diperdagangkan dalam negeri sebagai turunan daripada Undang-Undang 7 ya pasal 35. Di situ kita perlu buat perpres lebih lanjut. Nah saat ini sudah pada tahap sebetulnya sudah diharmonisasi, namun ada beberapa koreksi dari kementerian lembaga terkait dengan perpres barang yang diawasi dan dilarang untuk diperdagangkan dalam negeri. Nah, semoga dengan keluarnya perpres ini nanti untuk penjualan barang-barang yang dilarang dan diawasi untuk dalam negeri sudah dapat segera kita tertibkan. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh APH untuk meningkatkan terus perdagangan ilegal ini, importasi barang ilegal. Kita tentunya concern dengan ini karena ini menghalangi upaya kita industrialisasi, gitu ya. UMKM kita yang bekerja di bidang garment, alat sepatu ini cukup besar. Ada sekitar 1 juta lebih UMKM, belum tenaga kerjanya, ya. Nah ini juga tentunya harus kita utamakan ya, kan produsen. Karena kita kan tentunya tidak ingin mengimpor terus menggunakan pakaian bekas, apalagi jadi negara yang menggunakan pakaian bekas tempat penjualan sampah. Tentunya bukan itu tujuannya kita untuk. Kebijakan perlunya harus diarahkan memang untuk sesuatu yang lebih baik, punya masa depan yang sesuai dengan tujuan kita membangun masa depan. Nah jadi jumlahnya cukup banyak. Tapi selain ini Bapak Ibu sekalian, kita juga yang kita lakukan saat ini adalah membangun industrinya gitu ya. Industrinya juga kita bangun. Kita juga berkomunikasi dengan UMKM penjual untuk bagaimana mereka nanti bisa mengalihkan kegiatannya atau justru menjual produk-produk yang legal, produksi dari dalam negeri. Nah upaya itu kita lakukan juga. Hari ini nanti setelah kegiatan ini kami bertemu dengan UMKM dan dengan industri untuk mempertemukan mereka untuk supaya bagaimana mereka bisa mengkonversi kegiatannya menjadi kegiatan yang lebih legal dan mendukung upaya kita untuk industrialisasi di bidang food and fashion dan pakaian. Demikian, terima kasih. Silakan. Dari mana? Izin Pak Panca dari Pos Kota. Menko izin kan kalau berbicara barang import atau thrifting ini selalu berbicara tentang harga yang lebih murah. Nah, langkah dari pemerintah sendiri itu apa sih dalam menangani konsumen yang lebih memilih harga yang murah? Mungkin akan ada kolaborasi antara UMKM dan industri sendiri atau kurang sosialisasi dari pemerintah untuk kita dalam negeri dalam membeli barang. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama tentunya kita tadi ini upaya penegakan hukum ini supaya tidak terjadi perdagangan yang nggak sehat. Kalau kita bandingkan ini pakaian bekas yang di negaranya udah nggak ada nilainya, gitu ya. Dibandingkan dengan industri lokal nggak akan ada yang menang. Nggak akan ada yang bisa menyaingi produk skin. Jadi pertama tentunya penegakan hukum agar perdagangannya lebih fair ya, lebih fair. Nah di sisi lain kita bangun industri kita benahi rantai pasoknya, kemudian juga kita benahi desainnya dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Jadi membangun industri memang tidak semudah membuka impor ya. Jadi membangun industri apalagi yang kemarin sudah kena dampak ini rusaknya juga cukup parah. Banyak industri kita yang tutup. Ya. Jadi kita mesti bangun lagi. Tetapi ya tentunya nggak bisa Bapak Ibu sekalian berharap 3 bulan selesai, nggak bisa. Gitu ya. Kita benahi ini dalam jangka menengah paling tidak ini nanti sudah membaik. Jadi seluruh ekosistemnya kita coba perbaiki. Gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau dibandingkan dengan ini tentunya bukan lawannya lah gitu ya. Barang yang di negaranya sudah 0 nilainya bahkan negatif. Sampah itu kan negatif ya. Nilainya ya value-nya itu negatif. Dijual ke sini ada
ya tentunya nggak akan bisa kita kita lawan lah gitu ya. Itu yang penegakan itu yang penting agar perdagangannya lebih sehat dan Cukup ya? Ya, saya kira terima kasih rekan-rekan wartawan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Stop di sini nih, Pak. Bapak Ibu